A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan sepatu ke negara Kenya. Gak enakan itu ada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita semua pernah ngerasain yang namanya gak enak. Bukan gak enak makan ya. Ini maksudnya gak enak ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang lain. Misalkan kita tadinya mau sedekah, ada orang gak enak kayaknya, takut disebut riya. Gak jadi deh kita akhirnya. Tadinya udah mau masukin ke keropak karena ada orang lain, kita gak enak sama orang lain. Akhirnya gak jadi sedekahnya. Dengan bahasa kata setan, udah gak usah sedekah, ada orang. Kan pengen biar kagak kelihatan orang lain, biar tidak sebut dengan pamer. Nah, ini permainan setan teman-teman. Gak enak yang begini, ini masalah. Karena sejatinya kita memang dituntut agar tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya kita bersedekah sembunyi-bunyi, orang lain kagak tahu. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan udah mau sedekah, gak jadi gara-gara ada orang lain, ini adalah sedekahnya sampai kata guru saya Agim, ini berarti dia itu bersedekah karena orang lain, karena manusia, bukan karena Allah. Kalau misalkan kita bersedekah karena Allah, mau ada orang, mau kagak ada orang, tetap aja sedekah karena Allah. Nah, jangan sampai gara-gara kita gak enak sama orang lain, kita menjadi tidak berbuat kebaikan. Pernah dulu di zaman Rasul, bagaimana seorang Abu Thalib, pamannya beliau, yang selalu membantu beliau dalam berdakwah, menjaga beliau dari rongrongan kaum Quraisy, dari rongrongan kaum kafir yang mengganggu kestabilan Rasulullah dalam berdakwah, mengganggu kehidupan Rasulullah karena beliau berdakwah tentang agama kita, agama ini Islam. Pamannya ini selalu menjaga beliau, tapi karena gara-gara gengsi gak enak sama kaumnya, beliau tidak jadi masuk Islam. Padahal setiap hari Rasul tuh pengen pamannya ini masuk Islam. Karena jika la ilaha illallah masuk ke dalam hati pamannya, maka sudah jelas dia akan masuk surga. Bisa teman-teman bayangin, ketika pamannya ini sudah meninggal, tapi tidak ada kalimat la ilaha illallah, terpukul sekali Rasulullah SAW. Karena apa? Orang yang paling menjaga beliau saat orang lain menyiksa, itu pergi, dipanggil Allah. Bukan karena itunya, tapi ia tidak akan berjumpa lagi di surga bersama beliau. Karena nanti akan berkumpul, yang di dunia ini berkumpul, bisa jadi di surga berkumpul kembali. Ada yang di dunia ini berkumpul, tapi ketika di surga udah pisah. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Rasulullah ketika pamannya meninggal sedih. Kenapa? Enggak akan ketemu lagi. Karena jelas tidak ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, pasti ke neraka. Rasulullah sampai 72 diriwayatkan 72 kali mengajak pamannya, tapi hidayah itu kata Allah, hidayah itu milikku. Tugas kamu nyampein aja Muhammad. Mungkin bahasa kita begitu. Nah, oleh karenanya teman-teman, mudah-mudahan kita Allah bersihkan hati kita dari rasa gak enakan terhadap kebenaran. Karena gak enakan ini bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, tuntun kita, dan menyelamatkan kita di dunia ini hingga ke akhirat. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.